Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa sudah hari Jumat lagi ya. Berarti besok sudah akhir pekan dan kelihatannya waktu terus berlalu dengan sangat cepat dan ini waktunya kita mulai ngitung-ngitung gitu ya. Orang kan biasa kalau makin tambah hari berarti usianya makin berkurang. Apakah hidup kita ini lebih baik dari kemarin ataukah lebih buruk Mhm. dari kemarin. Nah, ini waktunya biasanya hari Jumat gitu kan tempat kalau untuk kalangan umat Islam ini waktunya beribadah. Jadi mulai kita bermuhasabah apakah memang kita menjadi lebih baik dari kemarin atau lebih buruk. Dan tetapi ya sambil kita bermuhasabah, Anda seperti biasa kami ajak untuk ngobrolin berita di balik berita. Kita akan bahas berbagai berita yang terjadi sepanjang hari kemarin itu Mhm. dalam perbincangan di dapur redaksi Forum News Network, Walk Off the Record. Masih terus bersama saya, Hersmono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda, dan tentunya kita senang kalau hari Jumat ya, Mas Hersu, soalnya banyak bicara soal kehidupan dulu untuk prolognya. Dan Kita harus begitu ya, kita kalau kalau enggak nanti lupa lupa usia gitu ya, bahwa itu Mhm. berbahaya. Makanya saya termasuk orang yang tidak, kalau saya pribadi saya sendiri nggak pernah mau merayakan ulang tahun gitu, karena ulang tahun sebenarnya bukan untuk Mhm. dirayakan kan. Karena justru harusnya dalam tanda petik harusnya diratapi, wong wong kok habis kok kontraknya. Gitu ya. Mungkin tuh anak-anak wajar dirayakan, mungkin dia tumbuh, tapi bagi orang-orang seperti kita, saya kira bagi itu Mhm. kalau ulang tahun itu kontrak kita berarti semakin tahun Malah semakin habis. berkurang. Nah, kemudian kita bertanya apakah kita hidup sepanjang hidup kita ini kita banyak bermanfaat untuk orang lain atau banyak Mhm. mudorotnya? Saya kira Iya. waktunya seperti itu kan Bagi ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kita juga melihat berita-berita ini seperti itu ya Mas Hersu, karena banyak sekali yang ini sebenarnya bermanfaat apa enggak sih yang dilakukan oleh para pemimpin kita begitu ya, Mhm mhm. oleh Nah, kemudian oleh rakyatnya juga gitu. Nah, kira-kira apa nih Mas Hersu yang akan kita bahas? Eee, saya sih usul yang sebenarnya sudah beberapa hari ini Mhm. viral ya, itu Mhm. ini kayak kasus apa ya, kasus, Sambo baru gitu ya, atau Mmm. brigadir, modus seperti Brigadir Yosua baru adanya rekayasa, Iya. orang ditembak oleh polisi dan tetapi kemudian direkayasa oleh, Mhm. oleh polisi dan kemudian sekarang sedang dilaporkan oleh, para, Mhm. keluarga dan juga pengacara di Mhm. mana, di Sumatera Utara ya, ini kasus di Iya. Polres Belawan ya, Mbak, ya. Belawan Iya ini kan betul. pelabuhan Mhm. ini ya, kawasan Iya. pelabuhan. Jadi ini menurut Mhm. saya kira ini menarik untuk Mhm. kita kita bahas, Mbak Agi. Mhm. Mhm. Heeh, Oke. yang oke. Yang lainnya sepertinya soal beras juga menarik ya Mas Hersu? Iya Soal iya, nah ini saya bingung jujur. Kemarin kan sempat Pak, Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan Mhm. menyatakan bahwa itu beras, stok beras cadangan beras pemerintah itu menipis, tapi Mhm. ini kelihatannya stoknya di Bulog tuh ya, tapi kemudian Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo pada waktu itu menyatakan bahwa stok beras itu melimpah kan gitu ya. Nah waktu itu kita ingat kan, Pak Jokowi melakukan sidang Memerintahkan. kabinet dan Iya. memberi waktu seminggunya sudah lewat ya, Mbak, ya. Dan kemudian tiba-tiba muncul pengakuan dari Pak Budi Waseso, di Direktur Utama Bulog ya, Mhm. bahwa memang cadangan berasnya mereka stok berasnya menipis dan dia minta agar impor ya, Mbak, ya, untuk impor Mhm. beras gitu ya. Mhm. Wah, Iya. ini gimana sih ceritanya sebenarnya negara ini? Karena kan menurut saya kalau dalam situasi ketika beras sedang melimpah dan kemudian diimpor, kan itu bisa memukul para petani kan gitu ya, Mbak, ya. Mhm. Ya, Iya. itu menarik juga menurut saya. Mhm. Terus Mhm. saya sih agak penasaran nih kan yang biasanya yang suka, pokoknya paham yang begini-begini bagi nih soal ada perempuan yang ini yang viral kemarin tuh, yang Mmm. viral viral Mhm. soal katanya dia lari di Bali nih ya, Mbak, ya, lari Mhm, di Bali. mengejar Iya betul. apa, ini kelihatannya fans dari Pak Jokowi dan kemudian ketika saya melihat video-videonya menurut saya ada yang aneh ini, kelihatannya kok sudah di-setting lebih dulu, itu kesan saya ya karena, Mhm. Mhm. perempuan ini nanti kita bisa lihat videonya bagaimana mereka dia sudah ada direkam oleh orang lain dan kemudian memang sengaja itu diviralkan gitu, bukan spontanitas dia ingin, tiba-tiba ada lihat Pak Jokowi, lewat dan kemudian, Mhm. menyegat Pak Jokowi. Ini menurut saya agak aneh nih video ini gitu, karena kita tahu kan, pengawalan presiden apalagi itu presidennya kan bukan sedang jalan ya, kalau presidennya jalan sih ramai, itu kan rombongan mobil sedang berjalan, tiba-tiba Mhm. ada orang lari di depan itu menurut saya itu benar-benar, saya bingung itu kalau harusnya pas pampresnya kenaan nih kalau terjadi seperti itu bisa
dipersoalkan itu. Itu menurut saya juga menarik, Mbak, untuk kita Mhm, diskusikan karena kebetulan juga ada kalangan purnawirawan dari TNI Pak Jenderal Surya Prabowo yang mhm, melihat ini juga ada kejanggalan lah gitu ya, ada yang aneh gitu. Itu mhm. menurut saya menarik, Mbak, Agi. Iya, oke. Iya, itu menarik banget karena viral Mas Sestu ya. Heeh Mhm. heeh, dan banyak sekali yang berkomentar soal kejadian tersebut, bagaimana kok itu bisa terjadi. Yang satu lagi adalah, yang baru viral belakangan, padahal kejadiannya sudah mungkin, kalau dilihat dari waktunya udah 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya, karena ini, terjadi di tengah-tengah, pada saat G20 itu tengah berlangsung, yaitu Mhm. bagaimana, Presiden Jinping dari Cina itu Kakak besarnya Pak Jokowi. kakak besar kakak besar ini menyemprot, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau gitu. Jadi, dia memprotes gitu karena, apa yang mereka bicarakan dalam pertemuan tertutup itu bocor. Itu juga menarik Mas Hersud dan Jarang itu, terjadi itu, Mbak, jarang eee, terjadi ya. Mungkin ini terjadi tapi malah baru pertama kalinya terjadi mungkin ya? seorang kepala negara mengkonfrontasi juga kepala pemerintahan yang lain gitu ya untuk karena dia tidak puas dengan sikapnya itu, manner-nya dalam komunikasi berpolitik, hubungan diplomatik gitu ya. Biasanya kan, Mhm diplomatik itu nggak seperti itu gitu ya. Ini mhm. luar biasa ini. Dan di depan publik begitu ya, Ya disaksikan oleh orang ya lain gitu. ya ya. Mhm. Oke, wah lumayan ini topiknya. Mari kita mulai dari mana, Mbak? Yang Mbak Agi prefer yang mana? Yang di Mungkin yang kejadian di Bali dulu yang ringan-ringan ya, dan kemudian juga kejadian antara Jinping dan Justin Trudeau. Oke, karena itu peristiwa sama-sama di Bali ya. Mhm Oke, mari mhm. kita mulai yang dari siapa nih perempuan ini namanya, Mbak? Namanya saya tidak hafal ya Mas Hersud, Mhm mhm. tapi yang jelas perempuan ini, kalau kita lihat dari videonya, kita bisa setel dulu videonya ya. Yes, kita lihat videonya dulu ya, coba kita saksikan ya. Nanti, eee, para pemirsa juga bisa memberikan penilaian sendiri-sendiri ya, saya kira karena impresi orang pasti berbeda-beda melihat melihat itu gitu. Nah, tadi kan seperti yang saya lihat itu Mbak, itu kelihatannya dia memang udah bersiap dan ada yang memvideokan kan dari belakang gitu ya. Itu kan Betul, kalau dari sisi itu mhm, gambarnya begitu. mhm, Agak mhm, jadi menurut saya juga aneh bagaimana mungkin dia bisa nerobos, mhm. rombongan, apa, kendaraan iring-iringan kendaraan itu kan harusnya disteril wilayah itu dan itu berbahaya loh itu sebenarnya, Mbak. Iya betul. Dan kemudian kalau kita lihat sampai akhir, itu Mhm sepertinya Pak Jokowi memang agak agak melambatkan rombongan maksudnya, mhm agak mhm melambatkan laju kendaraan karena, apakah sedang melempar, kaos seperti biasanya begitu ya Mas Hersu? mhm Karena, ini kan video ada dari 2 sisi ya, dari sisi jalan yang satunya dan kemudian juga diambil oleh orang lain dari sisi jalan yang satunya lagi. Jadi kita mhm mendapatkan 2 angle kamera begitu. mhm Dan mhm kemudian ketika, selesai si wanita tersebut berhasil tangannya itu berhasil dilepaskan dari tangan Pak Jokowi karena tampaknya erat sekali sampai perlu 2 orang berbadan besar gitu ya, saya kira itu adalah pas pampres untuk melepaskan tangan dia dari tangan Pak Jokowi begitu. Dan dia seperti menenteng sesuatu di dalam plastik berwarna hitam dan saya rasa itu adalah kaos begitu. Memang tidak tampak jelas karena memang tidak di-zoom in begitu, tapi kemudian media juga ada yang menuturkan bahwa akhirnya dia memang lari itu untuk mendapatkan kaos tersebut gitu Mas Hersu. Jadi memang ini sesuatu yang sangat bahaya sekali, kita tidak bisa melihat ini hanya sekedar bahwa, dia karena, kecintaannya kepada seorang presiden sehingga mau melakukan, hal yang sangat berbahaya, tapi juga ada dugaan bahwa sedang melakukan konten gitu ya, sedang melakukan konten ataukah memang itu, semacam, settingan begitu, entah mhm. settingan dari pihak, Pak Jokowi ataukah dari pendukungnya begitu. Karena kalau dari pihak Pak Jokowi beberapa kali memang pernah ada sinyalemen gitu ya ketika kemudian ada rekaman kita ingat dulu, Di Bogor tuh ya kalau nggak salah ya?
Iya, seringkali ada rekaman juga bahwa, misalnya Pak Jokowi ada di tempat, di suatu tempat begitu, kemudian dari jauh ada yang, "Sebentar sebentar, tunggu tunggu." Mhm Ya, mhm lari, seperti itu. Dan kemudian mhm mhm ternyata tidak sengaja ada yang merekamnya dari belakangnya, begitu kan. mhm Nah, mhm. sementara kalau rekaman yang aslinya, hal-hal yang, apa ya, behind the scene kita bilangnya, di balik layar itu tidak terlihat. Kemudian juga pernah juga Pak Jokowi ada di dalam sebuah mobil dan kemudian ada orang yang ketika bertemu dengan Pak Jokowi itu menangis-nangis gitu, sampai, Mhm "Pak mhm. Jokowi, saya Iya ini iya iya iya. histeris gitu ya. Mhm Tapi mhm. ketika kemudian beredar behind the scene-nya, ternyata Heeh. si wanita tersebut atau seperti emak-emak begitu ya, Iya itu iya iya. menunggu, terus, "Sebentar, tunggu tunggu ya." Dan ketika menunggu itu dia tidak menangis sama sekali, dia menunggu momennya Heeh gitu kan. heeh. Kemudian ya sekarang kemudian dia maju dan Yang mengaba-aba itu ya, tunggu-tunggu itu tugas kan ya? iya, Kalau betul. fisiknya Nah, gitu ya. betul. Nah, kita tidak tahu apakah itu juga, hal-hal semacam itu settingan atau tidak, tapi melihat gambar-gambar itu membuat orang itu menduga bahwa itu adalah settingan. Nah, yang terjadi di Bali ini kita sampai sekarang masih belum tahu, kejadian sebenarnya. Tapi yang pasti itu membuat orang, kasihan Pas Pampres ya, Mas Hersu, karena Betul. kesannya ini malah justru membuat degradasi Pas Pampres gitu. Iya. Mereka kan artinya tidak berhasil menjaga seorang Iya, itu presiden sebenarnya begitu. standarnya orang seperti itu harus dijatuhkan ketika dia berlari kan, Pas Pampres tidak bisa menduga apapun. Dia nggak tahu dia bawa senjata atau apa, bawa Betul betul. bom peledak. Itu kan bahaya sekali kalau itu bom bunuh diri ketika dia pegangnya dan kemudian meledak pada saat bertemu dengan Pak Jokowi itu kan yang kebobolan Pas Pampresnya gitu loh. Jadi, Mhm mhm. standarnya mestinya harusnya orang seperti itu sebelum sampai kepada Pak Jokowi sudah dijatuhkan lebih dahulu bahwa kemudian nanti dia tidak ternyata hanya orang karena mau mengelulukan Pak Jokowi itu lain soal, tapi keselamatan presiden dalam ini siapapun juga termasuk Pak Jokowi itu harus betul-betul terlindungi gitu. Iya betul dan kemudian, seperti yang dikatakan Mas Hersu, banyak sekali di media sosial atau netizen itu yang menanggapi bahwa, itu kalau bagaimana kalau seandainya dia adalah seorang teroris atau dia memang Iya, mempunyai, niat yang tidak baik dan kemudian dia membawa granat tangan misalnya. Kan orang itu tidak pernah diperiksa untuk masuk ke dalam lingkaran ring satunya Pak Jokowi tidak pernah diperiksa dia membawa apa gitu. Bisa saja dia, sebetulnya membawa senjata atau membawa granat dan kemudian dilemparkan ke dalam mobil gitu. mhm, Makanya itu yang membuat orang berpikir, apakah ini settingan atau tidak? Karena mhm, kalau seandainya ini, berupa settingan, ya akhirnya, dia akhirnya lolos seperti itu, karena sudah tahu mhm. bahwa dia tidak berbahaya. Tapi kalau seandainya Bukan settingan. iya, betul, kalau bukan settingan tentunya dia ya sesuai dengan protokoler itu tadi harusnya dijatuhkan, karena ini orang tidak ketahuan dia ini dari kelompok mana atau siapa, begitu ya. Ya, iya memang SOP-nya harus begitu. Itu kan bagaimanapun juga nggak boleh Mhm seorang orang mendekat gitu tanpa kita tahu siapa dia. Seorang yang harus ketika mhm. bertemu dengan presiden itu harus steril dalam situasi apapun juga gitu. Karena Iya. jangan dilihat Pak Jokowinya yang memang beliau senang ketemu para pendukungnya, tapi Mhm. keamanan beliau sebagai seorang presiden itu kan yang mestinya dijadikan SOP-nya lah, standar operating procedure-nya gitu ya. Betul dan kemudian kalau ini kejadian ini terjadi di, pemimpin internasional dan sebagainya, ini pasti akan diberitakan sebagai kecolongan gitu atau kegagalan dari, sistem pertahanan di ring satu dan ring 2 mungkin di sekelilingnya Pak Jokowi begitu ya. Seorang presiden negara besar seperti Indonesia, sampai kejadian seperti itu begitu dan kemudian Mhm. kita bisa lihat, dia melewati mobil yang di Sepeda depannya motor dulu ya di depannya ya? iya Motor tadi ya? betul, motor juga yang ada Mhm di depannya, itu luar biasa Mas Hersu ya. Jadi mhm. dia betul-betul bisa melewati itu semua begitu dan kemudian ada di samping Pak Jokowi dalam keadaan jendela terbuka. Mhm. Iya 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 iya. Iya. Ya memang, agak aneh ini saya jadi teringat bagaimana Pak Mahfud MD cerita katanya bahwa, Mhm sampai ada menteri dari Filipina kemarin dalam pertemuan ketika KTT ASEAN mhm di Kamboja, mhm. membisiki Pak Mahfud MD katanya dia rakyat di Filipina itu kagum dengan Pak Jokowi. Kenapa? Karena banyak Mhm sekali, rakyat kalau ketemu Pak Jokowi mhm. dielulukan gitu. Nah, dia belum tahu kalau, tahu ada banyak spanduk di apa, baliho di berbagai pojok Indonesia bisa bisa lebih kagum lagi dia. Ya, Iya iya mungkin, kalau dia mungkin juga tidak melihat bahwa dalam setiap kunjungan Pak Jokowi itu melemparkan kaos begitu ya. iya, mhm, Tidak hanya ketika ada di tempat dan kemudian, dia diam begitu ya, mhm, tapi juga ketika setelah menaiki mobil dan kemudian
kemudian ada di jalan raya sekelilingnya itu ada banyak orang berkumpul begitu ya, itu tetap beliau itu melemparkan kaos begitu. Itu mungkin ya di seluruh dunia atau apa ini adalah sesuatu hal yang khusus gitu ya. Nah, yang memang unik Indonesia ini memang presidennya. Oke, Mbak. Nah, mumpung di Bali ya, kita ngomongin Bali. Tadi lanjutin aja Mbak yang tadi cerita, yang Trudeau tadi itu ya. Ya Trudeau dengan Jinping. Ini Trudeau ini memang beda sekali ya. Ini sebagai kalau kita amati ya, dia memang sebagai seorang pemimpin itu yang gayanya betul-betul gaya anak muda ya. Dulu yang keren kalau Mas Adia waktu itu ingat saya dia dengan siapa ya? Dengan Obama atau apa gitu ya. Jadi gayanya memang enak. Kemarin terulang lagi kasus dia ketika di Bali dia nongkrong dengan Rishi Sunak gitu, Perdana Menteri Iya, betul Inggris, di dan kafe ya. jadi kafe dia pakai baju putih di lengannya digulung, dan kemudian Rishi Sunak yang tadinya pakai dasi terus akhirnya dicopot juga dasinya, ngobrol gitu-gitu. Nah ini memang gaya anak muda, kemudian ketemu dengan Xi Jinping ini yang wah ini kan sebenarnya kaisar lah Xi Jinping ini ya kan, karena dia ini akan bisa jadi nanti pemimpin Cina seumur hidup dan kekuasaannya sangat absolut. Jadi ini beda sekali. Saya kira ini ada satu beda culture gitu ya. Dan meskipun kalau saya banyak komentar-komentarnya memang dianggap Trudeau tidak etis gitu membocorkan perbincangan yang bersifat tertutup antara dua orang pemimpin itu. Gitu kan Mbak ya? Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini terjadi di sela-sela pertemuan begitu ya di antara G20 dan kemudian tiba-tiba sebelumnya sudah terjadi sebelumnya pertemuan antara kedua pemimpin negara tersebut secara tertutup selama 10 menit. Dan ternyata 10 menit itu sangat-sangat useful, sangat-sangat bermanfaat karena kok yang dibahas ternyata banyak begitu kalau saya melihat apa yang dikatakan oleh sumber yang membocorkan hal tersebut dari pemerintah dari bagian dari pemerintah Kanada begitu ya, bukan perdana menterinya tapi bagian dari pemerintah Kanada yang memberikan info kepada media, dan kemudian ini menjadi rame ketika video ini kemudian diunggah oleh Reuters gitu ya, diunggah oleh Reuters yaitu dari media dari Inggris, dan kemudian di situ juga diberikan teksnya, ya subtitlenya, ada subtitle. Tapi subtitlenya yang dari bahasa Cina ke bahasa Inggris, tapi yang bahasa Inggrisnya tidak ya. Oke, kita tonton dulu ya. And that's not how the way the conversation was 如 conducted. 果有诚心，咱们就用一种互相尊重的态度来进行很好的沟通。If there is 否则这个结果就不好说了。 if In there is Canada, we sincerity believe on in your part, free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on, and we will 有 have 一些 to 可以建设性，但是创造条件，创造条件。 Let's create the conditions first. 好，好，你这个。 Ya memang menurut saya ini kejadian langka ini. Ini mungkin peristiwa serupa pernah aja terjadi gitu, tapi yang ketangkep kamera gitu, coach kamera ini ini yang jarang terjadi gitu ya. Iya, kabarnya ini direkam oleh seorang reporter atau seorang kameramen dari Kanada ya. Dan tentunya dia termasuk yang gercep ya Mas Hersu, ada di lokasi dan kemudian dia mungkin mengikuti perdana menterinya, dan ketika terjadi pembicaraan itu kemudian direkam gitu. Bahkan terlihat tadi di kamera bahwa penerjemah dari Jinping pun mengetahui bahwa ada kamera yang merekam, kemudian dia agak menghindar untuk memberikan sorot yang lebih clear begitu. Dan di situ kalau kita dengarkan itu dia mengatakan seperti ini Jinping, yaitu bahwa semua yang kita bicarakan telah bocor ke surat kabar. Itu hal yang tidak pantas dan itu bukan cara percakapan, sebuah percakapan itu dilakukan gitu. Jadi terus kemudian dan kita lihat ini dilihat oleh orang sekelilingnya, bahkan termasuk mungkin biasanya ada liaison officer atau apa ya dari Indonesia yang pakai kerudung itu juga ada di situ begitu ya. Dan itu sempat di-capture ketika dia terbelalak begitu ya, yang petugas dari Indonesia, dan kemudian itu juga ramai di media. Selain percakapan ini, bagaimana percakapan itu terjadi dan kemudian mengejutkan itu bisa dilihat dari orang yang ekspresi dari orang yang ada di sekelilingnya. Dan kemudian Justin Trudeau menjawab pernyataan dari Jinping tadi, dia mengatakan di Kanada kami percaya pada dialog yang bebas, terbuka, dan jujur, dan itulah yang akan terus kami lakukan. Jadi dia menjawab itu dan defensif begitu ya. Dan selanjutnya hanya satu kalimat saja, Jinping rupanya hanya menjawab bahwa mari kita buat ketentuannya terlebih dahulu. Jadi maksudnya kesepakatan, semacam kesepakatan mungkin. Dan kemudian dua-duanya
berjalan ke arah yang berbeda begitu. Tapi kita bisa melihat dari paras dari Jinping ya Mas Hersu, bagaimana dia serius begitu, dan kemudian juga pers kemudian memberitakan itu sebagai sebuah teguran atau disemprot, ada yang mengatakan demikian, peringatan gitu. Dan yang ramai itu sebetulnya adalah ini konteks di baliknya begitu ya, Ya, konteks di baliknya karena memang sumber pemerintah Kanada itu kepada AFP, kepada pokoknya kantor media-media itu mengatakan bahwa Trudeau itu di dalam percakapan itu mengemukakan semacam kekhawatiran gitu yang serius tentang kegiatan campur tangan Cina di Kanada, yaitu mulai dari spionase industri, jadi yes. mata-mata sampai campur tangan dalam pemilihan federal tahun 2019. Iya, itu yang saya kaget sampai campur tangan soal pemilihan federal. Ini saya jadi mikir-mikir, loh, kalau Kanada bahkan Amerika juga itu kan banyak sekali yang mereka mata-mata di Indonesia gimana ya begitu mereka bisa dengan leluasa masuk ke Indonesia, keluar masuk dengan mudah. Ya, menurut saya ini soal serius ya. Saya kira jadi jangan hanya dilihat ini hanya persoalan Kanada, tapi juga persoalan pasti terjadi di Indonesia juga gitu. Iya, kita tahu bahwa di Kanada itu memang termasuk salah satu negara di mana banyak sekali imigran dari Cina, Mas Hersu. Iya, banyak imigran Cina, bukan hanya imigran Cina sebenarnya ya, imigran dari macam-macam banyak. Iran pun banyak sekali di betul. Kanada, India juga banyak gitu. Jadi memang ini negara yang cukup terbuka gitu ya. Jadi dan kemudian rasialisme dan sebagainya itu minim sekali gitu ya negara ini ya. Jadi betul. ya yang penting pelarian, Anda ingin ke pelarian dari Iran dan sebagainya juga banyak di situ. Kemudian India, Korea juga banyak di sana. Tapi Cina saya kira tetap saja karena populasi penduduknya besar, sangat besar di sana. Dan saya kira ini membuat kalau ada mata-mata Cina yang masuk ke sana itu jauh lebih mudah mereka untuk bersembunyi gitu ya di tengah komunitas Cina di sana di Kanada itu. Iya betul, dan kalau kita melihat apa yang terjadi di Kanada memang ya komunitas Cina itu memang banyak sekali di sana, terutama mungkin salah satu yang paling terkenal adalah di Vancouver begitu ya. Yes. Karena di sana memang bahkan orang melihat itu sebagai sebuah Chinatown yang besar begitu, daerah pecinan yang sangat besar, di mana-mana kita ketemu toko-toko Cina begitu ya, outlet-outlet di pusat perbelanjaan juga, rumah-rumah itu banyak sekali. Karena memang saya pernah punya pengalaman Mas Heru, ini kebetulan ingat. Saya pernah ada teman saya yang di Hong Kong kebetulan sedang meliput di sana, dan kemudian dia mengatakan sesudah saya ini nemenin kamu, saya akan pindah ke Kanada, dia begitu. Namanya Michael, saya masih ingat. Terus saya bilang, loh bukannya pekerjaan kamu di Hong Kong ini sudah bagus sekali begitu. Dia bilang iya, tapi setelah handover kepada Cina waktu itu tahun 97, saya tidak tahu nanti nasib Hong Kong seperti apa. Jadi saya prefer untuk pindah ke Vancouver, dia bilang gitu, karena keluarga saya sudah banyak di sana. Apakah mudah untuk masuk ke sana? Iya mudah, persyaratannya mudah, begini dia bilang begitu. Dan ini mengingatkan kembali kejadian tersebut ya, memang itu adalah semacam negeri impian gitu ya, karena memang diberi kemudahan, terus kemudian juga sistem kesejahteraannya itu sangat bagus sekali. Penduduknya gede banget, Kanada itu kan besar sekali dengan jumlah penduduk yang kecil kan gitu sebenarnya. Betul, pendidikan murah bahkan gratis dan sebagainya. Nah saya rasa itu ya dengan jumlah penduduk Cina yang besar ya, yang sudah menjadi warga negara maupun masih bekerja di sana, kemudian sebuah negara besar seperti Cina campur tangan dalam pemilihan federal dan sebagainya, saya rasa ya itu sangat-sangat dimungkinkan begitu ya, dan wajar kalau seandainya Justin Trudeau itu protes kepada Jinping. Yes, oke. Ini menarik ya. Jadi saya kira ini insiden diplomatik yang menarik yang jarang langka terjadi dan ketangkap di kamera ya. Dan hati-hati kepada Indonesia nih, apakah saya kira Indonesia mesti ikut campur ya pada politik di Indonesia. Karena kan bagaimanapun juga Kanada ini intelijennya pasti juga cukup canggih lah, ini kan bagaimanapun dia negara sekutu dari Amerika juga gitu. Oke. Mbak Gina, sekarang kita masuk ke ini ya yang tadi yang kita cerita tadi soal Belawan gitu ya. Nah ini menurut saya hati-hati ini, meskipun dalam skala kecil ini kan kemudian orang tentu saja teringat dengan kasus Brigadir Yosua dan Sambo gitu ya. Tapi bedanya ini kelihatannya rekayasa dari kepolisian itu dengan mudah ketangkap karena dia ketangkap di CCTV warga. Kan beda kalau kemarin dalam kasus Sambo itu sempat tertutup lama karena CCTV-nya dikuasai oleh mereka sendiri. Dan itu kalau yang ini justru CCTV itu segera menyebar karena itu CCTV dari warga, dan
penjelasan dari siapa ini namanya Pak Faisal siapa ini yang Kapolres Belawan. Polres ya, Pak Faisal Rahmat Simatupang. Nah, Pak Faisal Rahmat Simatupang ini penjelasannya bertolak belakang sekali dengan fakta-fakta yang dipunyai oleh warga kan. Jadi menurut saya ini kasus ini relatif nanti gampang mudah terbuka, tinggal bagaimana polisi mau atau tidak. Tapi kalau lihat gayanya Pak Listio Sigit sekarang yang sedang bersih-bersih, ini saya kira mungkin akan cepat terbongkar ini Mbak kasusnya Mbak. Oke, kita bahas kasusnya seperti apa. Iya Mas Hersu, ini sebenarnya kemarin sempat tertutup karena semua orang euforia pada berita G20 begitu ya, juga ada pernik-pernik, kemudian ada deklarasi Anies dan sebagainya. Tapi sebenarnya ini kasus yang sangat serius. Ini awal mulanya terjadi tanggal 14 November, jadi hari Senin kemarin begitu ya. Dan peristiwanya terjadi pada saat itu. Dan kemudian viral video-videonya karena memang warga setempat di kampung di Belawan itu kemudian merekam. Yang pertama itu mereka warga merekam, terus kemudian yang berikutnya adalah CCTV tadi yang katakan Mas Hersu yang memang sudah terpasang, karena walau bagaimanapun sekarang rumah-rumah banyak yang sudah punya CCTV secara mandiri begitu, yang tidak bisa kemudian direkayasa oleh kepolisian atau kemudian diambil secara paksa dan sebagainya begitu. Nah, itulah yang kemudian membongkar kejadian ini. Jadi pada saat itu sesudah kejadian itu Mas Hersu, ini Pak Kapolres yaitu Pak Faisal Rahmat Simatupang itu kemudian memberikan keterangan pers. Waktu itu keterangan persnya ini pun viral begitu ya. Terus kemudian tapi sejak itu beliau sudah tidak memberikan keterangan lagi karena kemudian ditemukan banyak sekali kejanggalan di lapangan. Jadi apa yang diutarakan oleh para saksi yang melihat langsung kejadian tersebut itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolres ini begitu. Jadi misalnya adalah dia mengatakan bahwa polisi 3 orang polisi itu ya yang pakai ini yang tadi di video yang pakai baju hitam putih itu tadi ya. Ya betul, memakai baju preman ya, tidak memakai seragam polisi, itu sempat bergumul dengan Iwan alias Nasib, yaitu nama si korban adalah Iwan alias Nasib, usianya sekitar 40-an. Itu belum bisa dibuktikan begitu. Terus kemudian bahwa dia mengatakan bahwa polisi itu lari karena diserang oleh warga dan dilempari batu. Ternyata hasil dari CCTV tidak ada yang memperlihatkan bahwa warga melempari batu kemudian menyerang, tapi kemudian ketika polisi itu lari, warga memang mengejar Mas Hersu. Jadi kita lihat tadi warga mengejar ketika polisi tersebut masuk ke mobil warna putih. Mobil yang menunggu di ujung lorong itu ya. Iya, mobil yang menunggu di ujung lorong. Terus kemudian di rekaman CCTV juga petugas dari Satres Narkoba, mereka itu bertiga dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan itu tampak melarikan diri kan seusai menembak itu. Dan kemudian ketika dia mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa ada sabu yang sempat dilempar oleh Iwan alias Nasib tersebut, itu juga warga mempertanyakan mana buktinya. Katanya ada sabu sekitar 20 gram, yaitu kejadiannya adalah begini Mas Hersu. Iwan Nasib kalau menurut warga dan anaknya yang ada di lokasi dan juga kakak dari si Iwan Nasib ini itu sedang duduk-duduk di depan rumahnya begitu. Kemudian datanglah 3 orang dari Satres Narkoba tersebut. Nah, kebetulan ketika itu terjadi si anak sedang membeli rokok. Sebelumnya dia bersama si ayah. Kemudian pada saat 3 orang dari kepolisian Belawan ini datang, warga melihat dan kakaknya juga melihat. Dan menurut warga itu mereka langsung terjadi pembicaraan dan kemudian dia memiting Iwan Nasib tersebut dan kemudian ada ledakan pistol dan ternyata dia sudah tertembak di bagian leher. Kemudian yang bersangkutan ini dibawa ke rumah sakit tapi kemudian tidak tertolong. Sementara kalau menurut polisi ya versinya seperti tadi, sempat terjadi pergumulan, sempat terjadi kejar-kejaran dan pada saat dikejar itu dia membuang membuang barang buktinya dan kemudian terjadi dan yang lebih ini lagi adalah dikatakan bahwa Iwan ini hendak merebut pistol dari polisi yang bernama Rudi Simamora itu yang kemudian menembakkan pistolnya begitu. Hendak merebut dan kemudian dia juga membawa pisau, dikatakan demikian sehingga dia terpaksa membela diri. Nah, hal-hal yang dikatakan Kapolres ini kemudian menjadi kecurigaan karena hal seperti ini sudah sering dilakukan Mas Hersu, yaitu rekayasa kasus dan sebagainya. Kok ceritanya sama di tempat lain juga sering dikatakan seperti itu. Bahkan pada saat jumpa pers itu Kapolres mengatakan bahwa ketika ditanya wartawan apakah polisi ada yang terluka, tidak ada. Dia mengatakan tidak ada yang terluka. Tapi
sekitar 2 atau 3 hari kemudian, belakangan ini, sekarang ini, itu kemudian, ternyata salah seorang polisi itu, disebarkan fotonya memperlihatkan bahwa dia ada bagian yang luka pada tubuhnya. Nah, ini kan bertentangan dengan keterangan yang pertama, begitu. Dan, kemudian pada gambar tersebut dikatakan oleh media setempat mengatakan bahwa itu lukanya seperti cakaran kucing, gitu. Itu kan nah, ini yang harus diklarifikasi ini sebetulnya Iya, seperti iya, iya, apa, iya. begitu. Ini banyak kasus ya. Kemarin saya tidak tahu kasusnya kapan itu ada juga seorang pragawati ya atau apa model gitu dari Amerika juga yang mengaku Oh, waktu iya. dia yang di Indonesia itu, dan dia mengaku dia waktu itu kena narkoba itu, dan ceritanya juga seperti itu, katanya pulang dia malam ada razia dan kemudian tiba-tiba di situ didapatkan barang bukti berupa narkoba padahal dia tidak pernah menggunakan narkoba, dan dia akhirnya diperas dan sebagainya oleh polisi. Itu juga jadi kayak gini kan jadi apa ya, jadi menarik apakah, tapi saya kira ini kan perlu diklarifikasi semua ya, termasuk kasus ini, karena ini menariknya kasusnya kan sejumlah advokat di Sumatera Utara juga sudah turun tangan untuk membela kasus ini gitu, dan saya kira kasus ini membuat kesadaran masyarakat untuk berani melakukan menuntut hak untuk menyatakan kebenarannya dalam kasus-kasus dengan polisi ini sekarang sudah mulai muncul setelah kasus Sambo ya, Mbak ya. Iya, betul sekali Mas Ersu. Dulu saya rasa kasus-kasus seperti ini, walaupun ini terjadi, warga itu tidak berani ya. Nggak berani, ya. Iya, tidak berani mengungkap, dan kemudian media pun yang mengetahui hal yang sebenarnya juga tidak berani mempublikasikan, gitu. Karena khawatir bahwa kemudian akan ada efek setelahnya, begitu ya, akan ada intimidasi dan sebagainya. Tapi sepertinya sekarang ini warga sudah makin tahu hak mereka, begitu, apa yang harus mereka lakukan. Kita tidak tahu apakah memang betul Pak Kapolres ini melakukan rekayasa kasus, dia melakukan kebohongan dan sebagainya. Sekarang memang sudah diadukan oleh keluarga dan yang didampingi oleh LBH juga untuk melihat apakah betul ini terjadi rekayasa kasus di sini. Oh ya Mas Ersu, ada satu lagi pernyataan dari anak yang bersangkutan bahwa bapaknya Pak Iwan Nasib ini sebelumnya memang pernah menjual sabu, begitu. Tapi sudah selama 1 tahun ini dia sudah tidak melakukan lagi. Jadi ceritanya sudah insaf dan dia menjadi penjual nasi goreng sekaligus kelapa muda, begitu. Jadi kalau menurut anaknya ini sudah kegiatan ini sudah tidak dilakukan lagi, tapi tiba-tiba terjadi seperti ini, dia tidak tahu apa latar belakang yang terjadi di balik ini, begitu ya. Nah, ini kan perlu kalau sudah menjadi viral dan kemudian sudah menjadi konsumsi nasional ini tentunya ini harus dibereskan ya. Kontras sudah bicara dan kemudian Persatuan Advokat di sana juga meminta, dan indikasinya sangat kuat Mas Hersu kalau seandainya ini adalah rekayasa. Ya, makanya saya tadi katakan ini barang buktinya banyak banget itu yang dengan mudah dipatahkan kalau ada penjelasan rekayasa itu dengan mudah dipatahkan itu. Beda sekali dengan kasus Verdi Sambo karena memang CCTV-nya dalam penguasaan mereka. Ini sekarang CCTV dan rakyat banyak banget gitu. Jadi memang mesti hati-hati sekali ya. Di luar CCTV itu kan sekarang video-video rekaman lewat gadget segala macam itu juga gampang sekali menyebar sekarang. Jadi saya kira mesti lebih hati-hati. Tapi bukan karena kalau berhati-hati kan kalau tahu ada CCTV atau dari handphone, tapi memang harus diubah perilakunya. Ya, dan ini kan merupakan bagian dari reformasi di tubuh Polri ya Mas Ersu ya. Yes. Sebenarnya ada satu lagi peristiwa yang mungkin kalau Mas Ersu ingat, yaitu ada seorang wanita calon siswa di Maluku ya, Maluku Utara. Iya. Mana ya? Maluku Tenggara itu Maluku mana? Saya lupa. Maluku Utara kalau tidak salah. Maluku Utara ya, Maluku Utara ya. Ternate ya. Iya, yang dia sudah diterima begitu kan ya. Bagaimana tuh cerita Mas Ersu, sudah diterima? Oh, itu kan kasusnya penerimaan ya, sekolah Bintara, dan kelihatannya itu untuk Bintara Kesehatan. Ya, ada seorang wanita, saya lupa persis namanya itu, dia itu peringkat ketiga gitu ya. Betul. Ketiga, dan kemudian tiba-tiba dia setelah dinyatakan diterima dia digugurkan gitu, dan diikuti oleh keponakan seorang AKBP yang berada di peringkat 4. Nah, ini kan jadi kemudian rame, dan pada waktu itu sempat menyatakan alasan dari Polda Maluku Utara ya, dia dibatalkan itu karena usianya sudah melewati 1 tahun berapa bulan gitu lewat gitu. Jadi alasannya seperti itu. Tapi kemudian ketika yang menjadi persoalan kan kenapa digantinya dengan keponakan seorang AKBP kan ini, jadi mereka mencurigai ini jangan-jangan permainan juga gitu. Nah, setelah viral dan kemudian SDM dari Polri Pusat datang, Biro SDM, Biro Sumber Daya Manusia datang dan sebagainya, akhirnya putuskan
jalan tengah kelihatannya dua-duanya diterima gitu. Dia diterima kembali dan ini kembali. Jadi banyak sekali kasus-kasus semacam ini yang terjadi dan karena ini perempuan anak petani gitu ya, Iya, yang betul. dia ingin mengubah nasibnya dengan menjadi bintara di polisi, bintara kesehatan di polisi, tapi ya itu tadi, apakah ini mungkin bukan persoalan duit tapi lebih pada pengaruh karena yang satu ini adalah keponakan dari seorang AKBP disebutnya begitu, Mbak. Itulah Iya. cerita yang terjadi di sana. Jadi ini juga bukan rekayasa, tapi kasus-kasus lain banyak sekali. Terutama kalau di kepolisian itu yang sekarang Anda tinggal kalau kayak panen gitu Anda cari kasus-kasus perselingkuhan. Banyak Iya. banget di mana-mana. Kasus perselingkuhan, kasus seksual. Oh ya, yang baru saja kemarin Mas Heru yang juga menjadi viral juga di tengah-tengah G20 itu adalah seorang polisi sebenarnya masih sangat muda ya, berusia 22 tahun. Oh, yang di Bali ya? Dulu yang di Bali, betul. Karena dia memesan seorang perempuan gitu ya untuk melakukan panggilan lah ya. Ya, perempuan panggilan untuk melakukan hubungan seksual melalui micet. Kita pernah bicarakan dulu ya, kalau micet ini isinya memang banyak sekali yang seperti itu. Orang seperti open BO, kemudian promosi dirinya, begitu kan, mencari hiburan sesaat gitu ya, secara seksual itu memang ramai di situ. Kalau di Indonesia micet seperti itu dan ternyata akibat dari itu kemudian akhirnya dia dibunuh begitu dan sekarang mungkin pelakunya masih dalam pengejaran. Saya tidak tahu. Buron, ya. Tapi Tapi kalau artinya kelihatannya dia yang membunuh bukan nggak ada kaitannya dengan perempuan yang kan itu tadinya dia begitu datang perempuan itu dia kecewa mungkin tidak sesuai dengan foto-fotonya atau apa gitu dan diminta dibatalkan kan si polisi ini kan gitu ya. Terus kemudian ribut-ribut ada tamu lain di hotel itu juga dan yang kemudian dia terlibat dengan kasus dan dia ditusuk gitu ya kalau nggak salah ya si polisi ini ya. Iya. Polisinya berasal dari Sulawesi Selatan ini asal polisinya ini. Ya ini banyak kasus-kasus semacam ini tentu menjadi makin mencolok karena ya memang polisi sekarang tengah dalam sorotan. Betul sekali Mas Hersu dan kita sangat menyayangkan karena ini adalah polisi yang masih sangat muda ya. Kalau seandainya ini kan dia akan menjadi perwira menengah atau bahkan perwira tinggi kalau sekolah lagi begitu ya. Dia setidaknya menjadi kalau prestasinya bagus menjadi perwira yang menengah begitu dan kemudian ini perilakunya kok bisa seperti ini begitu. Kalau saya melihat yang masih muda dan dia memiliki komandan di situ bisa melakukan hal ini, apakah ini sesuatu yang biasa di antara mereka begitu dan dia yakin dia tidak akan mendapatkan teguran, tidak akan mendapatkan sanksi begitu. Karena kasus open BO dan kemudian terjadi terjadi semacam perkelahian atau terjadi apa, itu juga tidak hanya terjadi sekali ini Mas Hersu. Di daerah Sumatera sebelumnya dulu juga pernah terjadi hal seperti ini begitu dan kalau Sumatera Utara yang kemarin baru geger kan yang ada 8 orang bintara yang baru lulus Oh sekolah. iya. Itu di Medan juga yang. Iya. Jadi kasus yang open kasus yang ini ya. Jadi ini memang divisi propamnya memang harus betul-betul diperkuat ini karena kasus di Belawan ini kan juga sedang ditangani oleh Propam Polda Sumatera Utara ya. Betul. Jadi kalau propamnya nggak bersih ya susah dia untuk membersihkan kepolisian ini. Oke, Mbak Agi. Nah, yang kita sekarang ngomongin soal beras ya, impor beras. Saya jujur aja bingung deh. Ini sebenarnya yang benar tuh yang mana sih gitu dan bagaimana langkahnya Pak Jokowi? Karena kita kemarin curiga jangan-jangan ini berkaitan juga dengan soal posisi Menteri Pertanian yang dari Partai Nasdem dan ini bagaimana hubungan Nasdem dengan Pak Jokowi ini kan sekarang sedang panas lah gitu karena pencalonan Anies Baswedan gitu. Iya Mas Hersu bingung, saya juga ikut bingung gitu ya. Karena ini data siapa yang Mari kita harusnya ngomongin fakta-fakta yang muncul di media saja karena memang tugas kita kan membaca berita di balik beritanya. Mari kita paparkan saja data-data menurut media seperti apa Mbak. Iya, jadi kita dalam hal ini kita jadi bertanya, ini data siapa yang sebaiknya dipakai begitu ya? Nah, itu poinnya. Yang membuat kita bingung kan itu, ya. Iya, betul. Karena kenapa data dari satu kementerian dengan satu kementerian yang lain itu bisa berbeda. Ini kan pada tanggal 31 Oktober yang lalu Pak Jokowi ketika itu sebelumnya ada rapat terbatas lah ya. Terus kemudian di situ membahas karena Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan mengatakan bahwa stok beras kita menipis gitu, yaitu dalam hal ini adalah cadangan beras pemerintah mungkin yang dia maksud ya, cadangan menipis sehingga kemudian Pak Jokowi memerintahkan agar harga beras berapapun dibeli begitulah ya, agar Bulog itu melakukan pembelian dari beras dari hasil dari panen dari para petani kita begitu. Dan kemudian itu dibantah oleh Bulog yang mengatakan bahwa stok beras nasional kita itu sangat mencukupi.
bahkan panen itu masih banyak, melimpah, sampai akhir tahun setidaknya itu sangat-sangat cukup melimpah dan masih melakukan pembelian beras gitu, yang hasil panen dari petani. Dan kemudian diberi waktu 1 minggu karena terjadi perbedaan data, Mentan diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan pendataan, dan itu sudah Mas Hersu, dan hasilnya adalah tetap, yaitu bahwa persediaan beras kita itu mencukupi begitu. Bahkan panen pun juga melimpah walaupun sekarang terjadi anomali cuaca dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan data dari Bulog saja ya, dari Pak Budi Waseso sebagai kepala Bulog. Dia mengatakan bahwa saat ini kita harus melakukan impor beras begitu kan, dari luar negeri tentunya. Dan itu dikarenakan karena cadangan beras pemerintah di gudang Bulog itu hanya tinggal 651.000 ton gitu. Angkanya persis seperti angkanya Pak Zul yang kemarin bilang dong ya. Iya, betul. Dan ini sekitar 50% lebih lah dari seharusnya yang dimiliki oleh Bulog itu adalah sekitar 1,2 juta ton. Itu cadangan aman gitu ya yang harus ada supaya kita tidak terjadi krisis beras gitu, dan kemudian supaya harganya itu tidak melonjak-lonjak begitu. Itu adalah data dari Pak Budi Waseso begitu Mas Hersu, dan kemudian dia mengatakan bahwa kendala saat ini mengalami kendala penyerapan beras dalam negeri karena ketersediaan yang rendah di tingkat produsennya, petaninya. Dan itu kan berbeda dengan betul, berbeda dengan pernyataan dari Pak Syahrul Yassin Limpo, dan juga harga beras atau gabah itu melonjak tinggi kalau menurut dia begitu. Dan kemudian faktor-faktor lain atau variabel lain adalah anomali cuaca begitu, dan kemudian produktivitas gabah turun begitu ya, dan dia mengatakan juga beberapa wilayah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung terendam banjir. Sawah petani itu terendam banjir yang sudah panen maupun yang mau panen, sehingga akan mempengaruhi jumlah yang akan dipanen. Itu adalah data dari Pak Budi Waseso begitu. Nah, sehingga dia menginginkan supaya supaya pemerintah segera melakukan impor beras gitu. Sementara kalau menurut Mentan ini ya datanya ya berbalik itu tadi Mas Hersu begitu, dan bahkan ada data juga dari Pak Zulkifli Hasan ya Mas Hersu, itu sekitar pertengahan Oktober, yang dia walaupun dia mengatakan bahwa cadangan beras nasional menipis, tapi dia juga menceritakan sebabnya kenapa cadangan beras itu menipis, yaitu karena swasta berebut membeli gabah, sementara Bulog kan ada patokan HET-nya, ada harga eceran tertingginya, yaitu gabah itu HET-nya kalau menurut Bulog adalah 4.200. Jadi harus 4.200 atau di bawahnya. Itu memang anggarannya demikian. Nah, sementara swasta mampu membeli sampai 5.000 begitu. Jadi ya otomatis Bulog tidak mampu membeli. Nah, apakah ini faktornya begitu ya? Apakah ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sehingga isi dari gudang-gudang beras Bulog itu kemudian menipis? Ini harus disinkronkan kan? Apakah betul demikian gitu? Nah, masa Pak Jokowi perlu panggil lagi dan dikasih waktu seminggu lagi nih. Iya betul, ini sangat menarik ini. Pak Jokowi sepertinya ya saya rasa sih harus mensinkronkan, karena ini apa yang dikatakan oleh para menteri ini kan ya visi misi presiden itu tadi. Pak Jokowi harus mengetahui mana yang jelas, karena kan Pak Jokowi harus menjelaskan kepada rakyat kenapa kita melakukan impor adalah. Tapi sebelum ke Pak Jokowi kan harusnya ada Menko dulu Mbak di atasnya yang koordinasi. Kenapa makanya saya tadi sampai bingung. Kok bingung saya itu bukan karena apa ya, mereka seperti bingung saya kenapa sampai terjadi semacam ini di pemerintahan kita ini. Kalau gitu ini sebenarnya ada bosnya nggak nih para menteri ini kan gitu, kok mereka satu dengan lain beda-beda gitu. Kan ini kan satu pemerintahan juga dan itu semua pembantunya Pak Jokowi kan. Iya betul Mas Hersu. Nah, kita lihat Pak Jokowi memberikan perintah itu 31 Oktober ya, memberikan waktu 1 minggu kepada Mentan Pak Syahrul. Kemudian Pak Syahrul terjun ke lapangan dan dia memberikan pernyataan, dia terjun tidak hanya di bagian barat Indonesia, juga di bagian timur. Dia mengatakan seperti ini, saya turun ke berbagai tempat mulai dari bagian timur Indonesia kemarin sampai hari ini saya ada di Karawang, itu tanggal 8 November. Dan semua siap kok, kata dia begitu. Tentu saja ada saat-saat tertentu harga memang dinamis, tapi saya kira semua orang Indonesia tetap berpikiran nasional gitu. Dan kemudian dia mengatakan selain yang kita makan, kita tetap harus mengisi cadangan beras pemerintah untuk menjadikan itu sebagai
stabilizer begitu ya. Dan tapi dia mengatakan bahwa petani itu tetap untung banyak dalam hal ini Mas Hersu, pedagang berproses, penggilingan juga berproses. Itu hasil cadangan beras pemerintah juga di Bulog tetap mereka jaga bersama begitu dalam hal ini antara kementerian. Nah, itu adalah klaim dari Pak Menteri Pertanian. Yang terakhir dia menyitir data yang ada di Karawang, karena Karawang ini kan termasuk salah beras satu nasional ya. produsen beras yang terutama untuk wilayah Jawa ya, karena jumlah penduduk kita kan paling banyak itu ada di Jawa. Dia mengatakan bahwa owner perusahaan Tiga Jaya, yaitu Ferry Onggo, ini sangat terkenal ya, Tiga Jaya ini, mengatakan bahwa produksi penggilingan tetap stabil. Setiap hari pabrik penggilingan menghasilkan produksi rice to rice begitu sekitar 40 sampai 50 ton per harinya. Dan itu angka itu menurut dia adalah angka yang normal, jadi tidak terjadi penurunan. Sedangkan stok gabah kami tidak ada kekurangan begitu, termasuk stok beras di gudang Tiga Jaya sejumlah 1.000 ton beras. Ini di satu tempat saja ya, untuk bulan November, dan untuk produksi kami tercukupi. Begitu. Nah, ini bahkan kapasitas dryernya itu per 2 hari itu hanya 95 ton kapasitasnya, dan itu sebetulnya kurang 95 ton. Seharusnya kalau dia punya dryer lebih banyak gitu bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, ini kan sudah artinya Mentan itu sudah melakukan sidak di lapangan, mengumpulkan data. Datanya kok tetap gitu. Ini bingung, jadi di mana nih? Kenapa bisa kok cadangan stok menipis ini yang makanya kita bilang ini bingung yang. Oke. Apa ini perlu Pak Jokowi kumpulkan lagi gitu kan? Ini udah lewat waktunya ya. Karena tanggal 31 sekarang sudah sekarang tanggal berapa? Tanggal 18 ya, Mbak ya. Jadi tapi Pak ini sudah memenuhi tenggat waktu yang disampaikan oleh Presiden kan, Pak Syahril Yassin Limpo. Iya betul, karena kan cuman sekitar 7 hari atau seminggu, berarti ketika dia menyampaikan itu tanggal 8 itu sudah melampaui tenggatnya, dan kemudian sepertinya ketika dia menyatakan itu sudah adem nih soal beras. Tapi ketika sekarang Kepala Bulog menyatakan bahwa kita harus impor, ini kemudian menjadi pertanyaan lagi, berarti yang dikatakan Pak Mentan kemarin itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Bulog saat ini. Ini sebenarnya kita nggak bagus nih meninggalkan mengakhiri akhir pekan ini dengan meninggalkan kebingungan di para viewer kita. Oke, kalau Anda punya data-data yang beredar juga ya, atau mungkin kebetulan Anda bisa meluluskan data tadi, tolong bantu kami, beritahu kami ini, karena menurut saya ini cukup membingungkan bagaimana mungkin antara antara pemerintah Pak Jokowi itu satu dengan yang lain berbeda-beda pendapat, dan itu sangat diametral sekali. Yang satu bilang bahwa stoknya mencukupi bahkan bisa berlebih, tapi yang satu yang tetap aja ngotot bahwa ini kurang gitu, dan kita harus impor. Dan kadang-kadang kan kita kalau ada orang ngomong impor itu kan sensitif kita. Ini urusan apa lagi? Betul. Orang jadi berpikir apakah ini ada urusannya dengan rente begitu ya? Karena ini memang kita ya sudah tahulah sejak lama itu memang untuk impor-impor ini kan ada rente-rente dari perusahaan-perusahaan tertentu yang memang bermain di situ begitu. Tapi kita juga ingat bahwa Pak Mentan ini sangat serius sekali, bahkan dia pernah mengatakan bahwa Pak Zulkifli Hasan itu hoax soal pernyataan bahwa cadangan beras nasional menipis begitu kan, artinya dia kan berani mengatakan itu, dia kekeh betul gitu ya, mantap betul dengan data. Sekarang Pak Budi Waseso juga hoax juga dong ini berarti. Ini biar diselesaikan secara adat oleh mereka. Bagi kita sebenarnya kalau kemudian betul seperti dikatakan itu bahwa harga beras di kalangan petani itu bagus, itu ya kabar baik buat kita ya, karena selama ini kan justru dalam mata rantai pertanian ini, produksi pertanian ini, petani ini justru malah paling mendapatkan hasil yang paling kecil kan, selalu begitu ya Mbak ya. Justru para pemain-pemain, para tengkulak atau middleman-nya ini yang justru lebih banyak mendapat keuntungan dengan para petani itu sendiri. Dan petani kan menginginkan harga gabah itu naik begitu kan, karena dari situlah indikasinya mereka keluar modal berapa, dan kemudian pada penjualan gabah itu berapa persen mereka bisa mendapatkan keuntungan bersih. Nah, itu yang mereka sangat harapkan. Oke, Mbak Agi, kita mengakhiri perbincangan semalam sepekan ini dengan sebuah kebingungan. Sebenarnya bukan kita lah yang bingung, yang bingung pemerintah gitu, tapi kita cuma menikmati saja kebingungan di antara mereka gitu ya. Saya Simno Arif. Dan saya Agi Beta, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.